Pernahkah kamu merasa terjebak dalam hidup yang orang lain atur untukmu? Di mana setiap langkah, bahkan pilihan siapa yang akan menemanimu seumur hidup, sudah ditulis oleh orang lain, dan kamu hanya perlu menjadi boneka yang patuh? Sabtu siang itu, Jakarta sedang terik-teriknya. Di dalam sebuah gedung pernikahan di pusat kota, pendingin ruangan yang dipasang maksimal pun gagal meredam hawa panas yang perlahan membakar kewarasan Ricky. Besok adalah hari pernikahannya. Hari yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan, justru terasa seperti hitung mundur menuju sebuah hukuman. Ricky berdiri di dekat altar dengan setelan jas katun tipis yang mendadak terasa mencekik lelahnya. Tatapannya kosong, lurus menatap lantai marmer yang mengilap. Di depannya, riuh suara kepanikan technical meeting mengalun seperti latar musik yang bising. Calon istrinya, perempuan pilihan orang tuanya, sedang sibuk meluapkan amarah pada panitia acara. Suaranya melengking tinggi, mengeluhkan dekorasi bunga yang kurang segar, susunan kursi yang tidak simetris, hingga bentuk gaun pengantinnya sendiri yang ia sebut mirip kue pastry yang gagal. Semua orang di ruangan itu menunduk, menelan kepasrahan di bawah ego sang pengantin wanita. Ricky tidak mendengarkan lagi. Baginya, seluruh keriuhan ini hanyalah latar belakang dari sebuah kenyataan pahit. Ia sedang melangkah masuk ke dalam sangkar emas yang tak pernah ia inginkan. Di barisan kursi paling belakang, pintu aula terbuka perlahan, membiarkan seberkas cahaya matahari siang menyusup masuk. Trisha melangkah pelan, mencoba tidak menarik perhatian. Tangannya mendekap erat sebuah map coklat berisi dokumen kantor, sebuah alasan, atau mungkin lebih tepatnya, sebuah tameng yang ia gunakan agar punya hak untuk berada di sana siang itu. Sebagai rekan satu tim Ricky di kantor, mengirimkan berkas mendesak di akhir pekan adalah alibi paling logis yang bisa ia karang. Namun, esensi dari kedatangan Trisha jauh lebih dalam dari sekadar urusan korporat. Trisha tahu, ini adalah celah sempit terakhir yang ia miliki sebelum pintu kehidupan Ricky tertutup rapat selamanya. Trisha mengambil tempat di sudut paling gelap di barisan belakang. Dari kejauhan, ia menatap punggung Ricky yang tampak begitu rapuh. Sangat kontras dengan sosok Ricky yang biasanya hangat dan penuh tawa saat mereka menghabiskan waktu lembur bersama di kubikel kantor. Trisha bisa melihat dengan jelas bagaimana bahu lelaki itu merosot, bagaimana tatapan matanya kehilangan binar kehidupan. Menyakitkan bagi Trisha melihat orang yang ia sayangi secara diam-diam harus mengorbankan kebahagiaannya demi tuntutan ekspektasi keluarga besar. Suara bentakan calon istri Ricky kembali menggema, memarahi salah satu wedding organizer hingga menangis. Suasana aula menjadi sangat canggung dan tegang. Di tengah kekacauan ego tersebut, Ricky menghela napas panjang. Ia memutar tubuhnya, berniat mencari udara segar, namun pandangannya justru terbentur pada barisan kursi belakang. Mata mereka bertemu. Ada jeda yang terasa begitu lama di antara mereka berdua, seolah kebisingan di dalam ruangan itu mendadak senyap. Ricky tertegun melihat Trisha berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang syarat akan kesedihan sekaligus kekhawatiran. Dalam keheningan yang intens itu, Trisha tahu ia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tangan Trisha yang memeluk map mulai gemetar, detak jantungnya berpacu liar mengalahkan logika. Trisha tidak melangkah maju. Ia tidak berteriak menyabotase acara. Perempuan itu hanya menatap lurus ke dalam manik mata Ricky. Di tengah riuhnya kepanikan orang-orang di depan altar, Trisha menggerakkan bibirnya perlahan tanpa mengeluarkan suara, namun polanya terbaca dengan sangat jelas oleh Ricky. Jangan bilang iya. Ayo lari sekarang. Kata-kata tanpa suara itu menghantam dada Ricky seperti sebuah hantaman kesadaran. Kalimat sederhana dari Trisha seolah meruntuhkan tembok keraguan yang selama ini mengurungnya dalam rasa bersalah pada keluarga. Ricky memandangi Trisha, lalu beralih menatap calon istrinya yang masih sibuk memaki orang lain tanpa memedulikan kehadirannya sama sekali. Sesuatu di dalam diri Ricky mendadak patah, namun di saat yang sama, ia merasa bebas. Batas kesabarannya telah habis. Beban ekspektasi, ketakutan akan kekecewaan orang tua, dan bayang-bayang masa depan yang semu, luruh begitu saja. Dengan langkah yang pasti, Ricky berjalan turun dari altar. Ia melewati calon istrinya begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ketika namanya dipanggil dengan nada tinggi dan penuh amarah oleh perempuan itu, Ricky tidak lagi menoleh. Langkah kakinya kian cepat, membelah aula, menuju ke barisan kursi paling belakang di mana Trisha sudah menunggunya. Tanpa membuang waktu, Ricky meraih jemari Trisha yang masih gemetar. Sentuhan hangat itu seolah memberikan kekuatan baru yang tak pernah ia duga sebelumnya.
Trisha terkejut, namun ia tidak melepaskan genggaman itu. Bersama-sama, mereka berbalik dan mendorong pintu ganda aula pernikahan. Saat pintu terbuka, cahaya matahari Sabtu siang yang terik menyambut mereka, menyilaukan namun terasa begitu membebaskan. Mereka berlari menuruni tangga gedung, meninggalkan suara-suara teriakan panik yang perlahan memudar di belakang. Mereka menerobos jalanan kota yang sibuk, membiarkan angin siang menghapus sisa-sisa ketegangan. Map coklat berisi dokumen kantor yang tadi dibawa Trisha terjatuh di koridor gedung, dibiarkan tertinggal bersama seluruh beban korporat dan tuntutan hidup yang melelahkan. Di bawah langit Jakarta yang cerah tanpa setitik pun awan mendung, mereka terus melangkah menjauh. Belum ada rencana pasti tentang apa yang akan terjadi esok hari, atau bagaimana mereka harus menghadapi konsekuensi dari keputusan nekat ini. Namun, saat Ricky menoleh ke arah Trisha dan melihat senyum lega di wajah perempuan itu, ia tahu satu hal. Mereka tidak sedang berlari untuk bersembunyi dari masalah, mereka sedang berjalan pulang menuju tempat di mana mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, hidup memang seringkali menuntut kita untuk menjadi apa yang diinginkan dunia. Kita sering terjebak dalam skenario yang ditulis orang lain, hanya karena takut mengecewakan. Namun terkadang, keberanian terbesar justru lahir saat kita berani melepaskan apa yang dipaksakan, demi menggenggam apa yang benar-benar menenangkan jiwa. Karena kebahagiaan sejati tidak pernah ditemukan dalam kepatuhan yang menyiksa, melainkan dalam keberanian untuk memilih jalan kita sendiri.